Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilfatunisa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil ulangan akhir semester saya dalam mata kuliah Konsep Dasar IPS. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang didasari berdasarkan suatu nilai dalam berkependudukan yang bertempat di suatu negara. Ilmu pengetahuan sosial lebih diartikan dengan kajian tentang masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial itu sendiri mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial di dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan sosial juga mengajarkan kita dalam berinteraksi yang baik dengan masyarakat di sekitar kita. Misalnya kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dengan bahasa yang baik dan bersikap sopan dan santun. Perbedaannya, ilmu sosial diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan hanya di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Ilmu sosial merupakan satu mata kuliah yang tunggal, sedangkan ilmu pengetahuan sosial sekelompok dari sejumlah mata pelajaran untuk sekolah lanjutan. Ilmu sosial lebih tertuju kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Selanjutnya nomor 2, jelaskan materi apa saja yang kalian pahami setelah mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Selanjutnya nomor 2, jelaskan materi apa saja yang kalian pahami setelah mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Materi yang saya pahami dalam mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS yaitu tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial, materi individu, keluarga, dan masyarakat, materi perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu materi tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang Anda pahami tentang ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi. Ekonomi, secara bahasa ekonomi berasal dari kata Yunani yakni oikonomos atau ekonomia yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah yaitu ilmu yang mengkaji kisah perbuatan-perbuatan manusia pada masa lampau dan masa sekarang. Unsur pokoknya adalah manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya geografi yaitu membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Selanjutnya antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Sedangkan untuk sosiologi yaitu ilmu yang memusatkan perhatiannya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya serta kebudayaannya. Untuk soal selanjutnya nomor 4, materi IPS apa saja yang Anda sukai dan berikan alasannya. Yang saya sukai yaitu materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, karena manfaatnya agar kita bisa mengerti bagaimana proses perjuangan para pahlawan demi kemerdekaan negara kita. Mereka menumpahkan darah di tanah Indonesia demi memerdekakan negara kita. Kita sebagai penerus generasi, kita harus belajar dari para pahlawan kita. Selanjutnya nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang penyebaran virus COVID-19 ini? Apakah ada pengaruh terhadap kehidupan sosial sekarang? Menurut saya, penyebaran COVID-19 ini sangat bertambah pesat. Semakin banyak masyarakat yang terjangkit virus ini. Untuk itu, masyarakat harus lebih memenuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan,
bahkan tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tidak mudah tertular, karena akan menimbulkan banyak dampak negatif untuk kita sendiri, seperti terbatasnya proses pembelajaran baik di sekolah ataupun di jenjang yang lain. Selain itu, juga dampak pengaruh virus COVID-19 ini dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya yaitu kurangnya kepercayaan kita terhadap orang lain, seperti kita sedang membeli makanan di warung maupun warung yang berlabel ataupun kaki lima, kita pasti merasa curiga kalau makanan tersebut itu bersih atau tidak, prosesnya bersih atau tidak, sudah ditangani oleh pusat pelayanan COVID atau tidak. Jadi menimbulkan rasa curiga terhadap diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.